sangat bisa menunjukkan kelurusan atau lineaman dari struktur tektonik itu sendiri. Jadi seperti ini. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai apa bedanya akurasi dengan presisi. Jadi akurasi dengan presisi itu beda ya. Biasanya ini dibahas di anak instrumen. Nah, kalau misalnya saya main itu yang lempar-lempar apa namanya? Ya itulah. Nah, kalau hasil saya seperti ini, kan target kita sebenarnya yang di tengah ini kan. Yang di tengah ini, kalau kita hasilnya seperti ini artinya akurasinya tinggi. Karena kan persebaran hasil kita itu, dia itu berada dekat dengan target kita ini. Jadi akurasi kalau tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap akurasi menunjukkan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, apa bedanya dengan presisi? Kalau saya main lagi, nah hasilnya seperti ini yang disebut presisi tinggi. Jadi presisi tinggi menunjukkan sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama. Jadi kalau digrafikkan itu seperti ini, kalau ini nilai sesungguhnya, kemudian ini nilai terukurnya, maka tingkat sejauh mana nilai terukur kita dekat dengan nilai sesungguhnya ini yang disebut akurasi. Nah, tapi kalau misalnya sejauh mana pengulangan pengukuran kita tidak berubah mendapatkan hasil yang sama ini yang disebut presisi. Jadi kalau misalnya di software locating itu misalnya dengan sescom tree, kalau misalnya kita ulang-ulang hasilnya seperti itu berarti sudah presisi, tetapi belum tentu akurasinya tinggi seperti itu. Nah, sebenarnya jadi sebenarnya yang mau kita cari presisi tinggi atau akurasi tinggi. Nah, itu perlu kita perhatikan kalau direlokasi, karena tergantung parameter yang kita ubah-ubah seperti itu. Kalau misalnya faktor yang lebih dominan itu misalnya model kecepatan gitu kan, yang kita ubah-ubah di algoritmanya itu, maka kita bisa jadi menentukan akurasi tinggi. Biasanya akurasi tinggi ini kalau misalnya penentuan ground truth event kayak event nuklir gitu, yang betul-betul presisinya akan sangat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita merelokasi seismisitas yang sangat banyak, yang parameter yang kita ubah itu hanya bukan supaya mendekati nilai yang sesungguhnya ini, tapi di nilai terukurnya ini itu bisa jadi kita melakukan lokasi dengan presisi yang tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya buat paper, saya sering dimarahin karena susah bedain presisi tinggi dengan akurasi tinggi, makanya saya bagikan di sini perbedaannya itu seperti itu. Jadi supaya teman-teman paham juga. Nah, apa manfaat relokasi epicenter? Yang pertama, yang pasti studi proses sumber gempa bumi. Jadi kita misalnya ini kan, kita akan mempelajari bagaimana proses rupture itu, bagaimana hubungannya dengan aftershock misalnya di sumber gempa bumi itu, pasti kita membutuhkan data gempa, epicenter gempa yang lebih baik kualitasnya gitu, yang sesudah direlokasi. Ini contoh dari Valoroso Excel 2013. Kemudian mempelajari foreshock dan aftershock. Misalnya kita mau mempelajari pola foreshock nukleasi sumber gempa besar itu bagaimana, mempelajari foreshock, aftershocknya kemana arahnya itu, apakah kaitannya dengan rupture-nya itu bagaimana. Nah, itu manfaat relokasi. Kemudian studi seismotektonik, mengidentifikasi struktur seperti yang tadi ini kan. Kalau misalnya sebelum direlokasi kan yang grey ini kan, yang abu-abu, sangat acak kan. Jadi kita sulit menentukan bagaimana sih struktur yang menyebabkan gempa itu seperti itu. Tapi sesudah direlokasi kan dia mengumpul dan jelas sekali baik di kedalaman maupun di panjang dan lebar strukturnya itu. Kemudian studi earthquake hazard estimation. Kalau misalnya teman-teman yang mengerjakan PSHA gitu kan, pasti membutuhkan data gempa yang kualitasnya bagus juga kan, dan itu nggak bisa dipungkiri. Kemudian inversi pencitraan interior bumi, misalnya menghubungkan hasil tomografi dengan seismisitas di situ gitu, kan pasti pakai data yang sudah direlokasi gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya, makanya saya bilang kemarin waktu masalah relokasi ini, sebenarnya relokasi ini dibutuhkan di semua bidang, karena kita kan pasti bekerja di gempa kan. Jadi relokasi itu bukan hanya untuk orang-orang seismologi gitu. Jadi saya harap semua orang yang di geofisika BMKG gitu bisa merelokasi gitu, karena ya pasti berkaitan gitu, terutama untuk riset ya. Nah, kemudian pemahaman data-data. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang saya anut dengan kayak Profesor
Itu yang tadi saya sebutkan kayak produknya BMKG gitu kan. Jadi biasanya itu hanya menggunakan inversi linear. Terus model kecepatan yang digunakan satu dimensi. Kemudian dia punya usaha yang minimal untuk mengeluarkan outlier. Dia punya usaha yang minimal untuk mengeluarkan outlier. Kenapa? Karena kan kayak lembaga-lembaga kayak BMKG berusaha sebanyak-banyaknya event yang bisa di locating kan. Jadi kalau ada outlier gitu ya yang nggak usah dikeluarkan gitu. Jadi tetap ada di katalog atau di buletin. Nah, skema pembobotannya sederhana, biasanya hanya menggunakan fase gelombang P. Nah, tapi kalau untuk riset kayak tadi mempelajari yang banyak itu, struktur, tektonik, studi seismologi, proses sumber gitu, dan yang lain-lain itu kita lebih advance lagi ya. Bicaranya sudah inversinya sudah non-linear, dan model kecepatannya 3 dimensi atau model kecepatan 1 dimensi yang lebih lokal atau regional. Kemudian skema pembobotannya yang sudah lebih advance ya. Kemudian fase-fase seismik sekunder seperti pakai gelombang S yang lebih banyak. Kemudian kita melakukan repeating fase. Nah, kemudian ada yang disebut data waveform. Nah, data waveform ini ada yang disebut data template, ada data continue. Nah, kalau data template ini maksudnya gini, data waveform ini berbasis pada satu event gitu. Satu event. Jadi data template data waveform kita ini misalnya panjangnya 1 menit sebelum origin time event itu atau 10 menit sesudah origin time event itu. Nah, tapi kalau data continue, ya continue aja, nggak berdasarkan event gitu. Mau data 1 hari, 1 bulan, 1 tahun gitu, data waveformnya gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat katalog gempa BMKG ini di repo.gempa.bmkg.go.id. Nah, buletin ISC di sini sebenarnya ada buletin BMKG ya, yang tapi hanya bisa diakses di pusat dan balik kalau nggak salah nggak bisa lagi. Di pusat ya. Kemudian ini data dari NCSM Amerika kalau mau pakai, tapi mungkin data Indonesia sangat sedikit terbatas ya. Nah, kalau download waveform dari websitenya IRIS Global Seismic Network dari sini. Nah, kemudian ini dari BMKG gitu. Latihan. Nah, sekarang kita akan coba nanti ya sesudah ini latihan download data dari web di BMKG, tapi cepat aja ya. Kemudian selanjutnya, nah, apa acuan kualitas hipocenter? Nah, ini dari Husen dan Van de Beek 2010 saya ambil. Nah, dikatakan sama mereka bahwa jumlah observasi waktu kedatangan gelombang P dan S sedikitnya 8 observasi dengan paling sedikit 1 S. Jadi 8 observasi paling sedikit 1 S. Kemudian azimuthal gap-nya kurang dari 180 derajat. Udah paham kan maksud azimuthal gap? Jadi sudut azimuthal terbesar tanpa ada observasi gitu. Jadi kalau kayak di Sumatera kan eventnya itu hanya ada stasiunnya kan hanya ada di itu kan, di Pulau Sumatera aja kan. Sementara eventnya di sini, berarti ini azimuthal gap-nya besar karena kan di sini kan nggak ada stasiun gitu. Kemudian di jarak ke stasiun terdekat. Jadi setidaknya salah satu stasiun berada dalam jarak yang tidak kurang dari jarak kedalaman fokus dari epicenter. Kalau dalam bahasa Inggris disebut within a focal depth distance from the epicenter. Pembacaan fase yang tepat itu dalam jarak 1,4 kali minimal ya jarak kedalaman fokus dari epicenter, menghasilkan batasan unit pada kedalaman fokus. Nah, itu kenapa kalau misalnya kita mau merelokasi event-event di kayak di Sumatera gitu kan, di sesar-sesar Sumatera itu kadang kedalamannya itu terlalu menyebar ke bawah gitu kan, sampai misalnya sampai 100 kilo gitu, karena mungkin stasiun tidak ada satu stasiun yang jaraknya itu kurang dari jarak kedalaman fokus itu sendiri gitu. Jadi akan sangat baik kalau salah satu stasiun itu dekat dengan epicenter gempanya. Jadi misalnya kan kalau kedalamannya itu kayak di sesar Sumatera itu 20, minimal ada satu stasiun yang jaraknya 10 atau 15 kayak gitu. Ini bukan saya ya, dari Husen dan Van de Beek gitu penelitiannya. Kemudian RMS, root mean square. Root mean square dari apa? Dari residual waktu tempuh untuk lokasi gempa bumi final. Jadi sebenarnya RMS ini kan hanya secara statistik dan dia sangat tergantung dengan jumlah observasinya kita kan. Jadi jangan terlalu terpaku dengan RMS yang kecil, karena RMS yang kecil itu belum tentu menunjukkan kualitas hipocenter yang baik, karena dia kan hanya secara statistik gitu. Jadi harus dilihat juga secara keseluruhan ini empat-empatnya gitu, baik jaraknya, azimuthal gap, jumlah observasi dan RMS-nya gitu. Jadi jangan cuma lihat RMS gitu. Kemudian sesudah keluar hasilnya dilihat
banyak lebih dalam di situ, karena teman-teman mungkin ada yang sudah belajar inversi dengan Pak siapa ya? Pak Suprianto, mungkin ada yang, atau Pak Sugeng, ada yang belum. Karena kalau misalnya kita bahas ada yang belum, sama aja dia akan ngeblank kan, nggak ngerti apa-apa. Jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar kuliah inversi bisa mempelajari kalau memang mau fokus di double difference yang penurunan rumusnya seperti itu. Karena kan di sini lebih ke workshop ya, aplikasi, mau makainya gimana gitu. Kemudian, nah kalau misalnya kita mau melakukan relokasi ya, jadi kita ini kan mau praktek ya. Nah kalau misalnya teman-teman pakai Windows, misalnya hanya mau menjalankan HypoDD ya, teman-teman butuh SiteWin untuk Unix environment-nya ya, untuk menjalankan lingkungan Unix-nya gitu. Kemudian ada juga paket HypoDD yang untuk Windows gitu, jadi nggak perlu SiteWin sebenarnya. Kalau nggak salah ITB yang buat ya. Iya, ITB kalau nggak salah. Jadi sudah ada, jadi tinggal diklik gitu, langsung terolah gitu, pakai command prompt. Jadi nggak perlu SiteWin, nggak juga. Kemudian kita perlu konverter data bulletin ke PHA. Jadi data bulletin kita konversi ke PHA. Tapi ini kalau nggak pakai data korelasi silang waveform ya. Tapi kalau kita pakai korelasi silang waveform ya, pasti kita butuh suatu program untuk mengolah waveform itu. Nah, kalau di saya pakai SAC, Seismic Analysis Code ini, yang bisa dijalankan di Linux Shell. Jadi kalau memang mau pakai korelasi silang waveform ya ada Linux Shell, ya minimal pakai VirtualBox kalau komputernya kuat. Nah, kemudian butuh RDSeed. Ini opsional ya, karena kalau datanya sudah dalam SAC ya nggak perlu RDSeed. Tapi kalau download data misalnya dari BMKG gitu kan, perlu dikonversi dari seed ke SAC gitu, perlu RDSeed gitu. Nah, nanti kita akan latihan juga command-command SAC yang diperlukan di sini. Nah, kemudian selanjutnya butuh SAC MSC ini. Ini semua sudah dibagikan kan, sudah di email program-programnya. SAC MSC ini adalah program-program yang dibuat awalnya sama Profesor Lupeizu di LSU, kemudian dikembangkan sama Profesor Jigang Feng di Georgia Institute of Technology. Jadi SAC MSC ini program-program yang bisa untuk mengimprove kinerja dari SAC gitu. Jadi untuk mempercepat aja. Jadi banyak sekali sebenarnya program, contohnya NDisBus untuk menghitung back azimuth, DisBus, LSAC, GSAC gitu. Banyak sekali gitu. Jadi tinggal kita masukkan ke local bin kita. Jadi dia sudah langsung jadi, kita ekspor langsung jadi program di Linux kita gitu. Kemudian SAC WFCC ini. Jadi ini program untuk menghitung waveform korelasi silang gitu. Korelasi silang waveform yang dibuat oleh Profesor Jigang Feng. Sama ini juga perlu kita compile, kita instalasi di Linux kita. Nggak susah kok installnya yang dua ini. Nah, kemudian perlu paket HypoDD yang sekarang kan HypoDD versi 1.3. Sebenarnya sudah ada HypoDD versi 2.0, tetapi masih sifatnya konfidental. Jadi belum dibagikan secara umum, secara free gitu. Harus minta. Saya sendiri sudah email belum dibalas-balas. Jadi kemudian ada di paket waveform cross correlation. Jadi di sini berisi, kalau ini kan SAC WFCC ini untuk korelasi silang waveform yang biasa ya. Jadi ibaratnya untuk ya semua mau korelasi silang, tujuannya untuk apa, mau bikin green function empiris juga bisa. Nah, kalau di sini pakai waveform cross correlation ini sudah khusus untuk menciptakan file dt.cc yang akan jadi input di HypoDD yang ini. Jadi sudah langsung hasilnya nanti inputan untuk HypoDD. Sebenarnya yang nggak sabar itu ya, karena memang belum ada kali ya di sini. Kemudian konverter data seperti tadi, data bulletin ke PHA. Selanjutnya, nah ini untuk kalau mau mendownload HypoDD yang terbaru itu di websitenya Waldhauser HypoDD. Jadi dia bilang kalau HypoDD 2.0 itu sebenarnya sudah ada, tapi belum dibagikan secara versi ini. Tadi version 2.4
Jadi sudah pakai model 3 dimensi, tapi belum dibagikan secara gratis. Jadi kalau dari program HypoDD versi 1.3 ini, teman-teman unzip filenya, periksa tiap directory. Kalau nggak salah ada 4 directory itu, ya paling penting source code-nya yang ada di folder src HypoDD. Terus tambahkan path-nya ke file .basrc. Maksudnya kalau mau melakukan HypoDD-nya itu di mana aja gitu. Tapi kalau memang lokasinya cuma di folder HypoDD itu, file-filenya kita pindahin di situ, ya nggak usah masuk di path gitu. Nah ini caranya nanti. Jadi kita pagi ini kita masih apa dulu ya, Mbak ya, masih apa dulu? Saya contohkan aja dulu nanti semua sampai selesai, supaya nanti kalau ada yang terkendala install kan nanti ketinggalan gitu kan. Jadi saya contohkan semua sampai selesai, sampai dapat hasilnya, baru nanti siang kita masuk ke laptop masing-masing. Setuju ya? Oke. Jadi kita tar dulu. Maksudnya di ekstrak file HypoDD 1.3 tar.gz-nya, kemudian kita masuk CD ini. Buat ada tingkat 1 yang mungkin belum tahu, CD ini maksudnya masuk CD HypoDD, src HypoDD, masuk ke folder HypoDD. Kemudian pertama kita make clean dulu. Artinya kalau ada file-file yang sudah dikompilasi sebelumnya supaya dihapus dulu, di clean dulu. Kemudian kita kompilasi lagi programnya, compile lagi programnya yang baru. Dan kemudian kalau mau di export path, artinya supaya program itu bisa kita pakai di semua directory di laptop kita itu kita ekspor. Tapi kalau memang mau cuman masukin sama foldernya satu aja gitu, nanti file-file inputnya yang kita masukin ya nggak usah di export path gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada user guide HypoDD ya yang sudah dibagikan juga. Itu sangat lengkap menurut saya untuk menggunakan program PH2DT dan HypoDD. Jadi ada 2 folder utama di HypoDD, yaitu PH2DT dan HypoDD. Jadi PH2DT itu mengubah data fase, maksudnya fase pembacaan fase gelombang seismik itu ke katalog perbedaan waktu tempuh yang menjadi input HypoDD. Nah, kemudian HypoDD untuk merelokasi dengan algoritma double difference. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa ditanya aja, biar kayak saya latihan sidang skripsi. Ada yang belum di... Yang nanya yang tentang acuan apa penentuan ini. Kan tadi ada 4, nah yang masih bingung tuh RMS. Nah kan tadi abang sempat bilang bahwa RMS kecil itu belum tentu tepat. Nah kita harus membandingkan Azimuth gap dan line-lana. Cara kita melihatnya itu gimana tuh? Misalnya kalau dalam kita analisa data itu. Iya, jadi kan kita kan misalnya mau melakukan locating ya. Ini locating ya, baik locating atau relocating ya, lokasi atau alokasi. Jadi kan kita lakukan lah, misalnya kita lakukan selesai, terus kita lihat hasilnya. Oh, kita pakai berapa jumlah stasiun, jumlah observasi, berapa P, berapa S, kita lihat apakah sesuai dengan acuan ini gitu. Kemudian azimuthal gap-nya bagaimana, apakah sudah sesuai gitu. Nah kalau memang nggak ada stasiun yang itu, ya udah nggak usah dipaksakan. Memang kayak gitu kondisinya. Jadi kalau nulis paper ya tinggal ditampilkan bahwa azimuthal gap-nya ini cukup besar gitu, yang memang nggak bisa ditoleransi lagi, memang stasiunnya ya seperti itu gitu. Atau kalau misalnya beberapa paper juga menampilkan dibedakan warna hasil relokasi yang azimuthal gap-nya bagus dengan yang tidak bagus gitu, bisa juga. Nah kemudian masalah root mean square ini, maksudnya saya itu gini. Root mean square ini kan secara statistik ya, jadi residual, misalnya residual stasiun 1 sekian, residual stasiun 2 sekian, stasiun 3 sekian, terus dihitung root mean square. Root mean square kan akar dari rata-rata kuadrat, iya kan? Akar dari rata-rata kuadrat. Jadi root mean square itu belum tentu menunjukkan kualitas gitu. Jadi belum tentu kalau misalnya RMS-nya 0 itu yang paling bagus gitu, bukan. Karena dia hanya secara statistik gitu. Jadi perlu dipertimbangkan parameter-parameter lainnya. Juga kondisi tektoniknya dilihat hasilnya, oh sesuai enggak gitu. Seperti itu. Ada lagi? Jadi Pak, saya ingin menanya, ini kan kita mau merelokasi menggunakan HypoDD. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa hasil relokasi kita itu merupakan yang lebih baik dibanding dengan
Yang pertama sekali itu nanti memang ada slide-nya, tapi saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah merelokasi, kan nanti ada muncul nilai error dari posisi kita itu, misalnya berapa kilometer gitu. Nah dari situ juga bisa kita lihat pasti nilainya mengecil kan. Kemudian yang kedua nilai residual waktu tempuh, bukan RMS ya, residual waktu tempuhnya. Jadi residual waktu tempuh pasti kan mengecil, karena bahwa itu menunjukkan bahwa hasil relokasi kita itu sudah mengecilkan parameter model kecepatan yang belum termodelkan di model seperti itu, sehingga residual waktu tempuh kita itu mengecil. Oke? Kemudian bisa kita lihat juga terakhir parameter tektoniknya seperti ini, apakah sudah sesuai, sudah menunjukkan struktur yang lebih jelas begitu. Atau ada yang mau menambahkan teman-teman? Ada lagi? Oke? Ada lagi yang kurang? Residual, error, digital gap. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kemudian banyak yang bertanya kepada saya apa bedanya kayak MJHD dengan double difference gitu. Nah, bedanya ya beda prinsip gitu. Kalau MJHD itu kan dia kalau di perhitungan rumusnya itu, kalau MJHD itu dia kan menggunakan koreksi stasiun ya. Koreksi stasiun itu kan hasil pengurangan dari waktu tempuh teoritis dengan yang dihitung. Ya teoritis sama kalkulus sama ya. Yang dihitung dengan yang diobservasi itu koreksi stasiunnya yang digunakan untuk memperhitungkan heterogenitas lateral di perhitungan-perhitungan berikutnya gitu. Kalau di sini kan beda dia prinsipnya. Kalau ini kan ada yang apa? Ada jarak, ada kemiripan jarak ya antara dua event ke stasiun gitu. Terus di sini nggak main itunya koreksi stasiunnya. Jadi residualnya itu ya kita berusaha mengecilkan residualnya itu gitu. Kalau dia MJD kan residualnya itu yang dipakai untuk perhitungan berikutnya, untuk memperhitungkan heterogenitas lateralnya yang dianggap seperti itu dengan dua constraint kalau nggak salah ya, constraint terhadap jarak dan kedalaman. Dengan jarak dan azimut. Ada yang mau tanya lagi biar jelas ya? Saya mau tanya apa berarti kan kalau misalnya hanya dilihat dari struktur kan itu kalau misalnya hanya model satu dimensi kan berarti hanya berupa garis aja kan. Nah kalau misalnya kita dalam posisi 3 dimensi juga susah karena 3 dimensi itu kan nggak jelas, misalnya ada struktur di atas, di bawahnya udah beda lagi. Nah yang mau saya tanyakan itu bagian error. Error itu prinsipnya seperti apa? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya nilai errornya itu sekian, berarti bahwa kurang baik dari sebelumnya. Gimana? Kan error itu kan ada yang disebut error horizontal dan error vertikal ya. Atau kalau di hasil seskometri itu kan apa? Absolute error ya. Ada yang disebut S-max itu, ada yang disebut S-min kan. Nah kalau di MJHD ini disebut EH dan EZ gitu. Jadi ini error horizontal. Jadi kalau misalnya ini satu lokasi yang kita dapat itu seberapa besar error horizontalnya gitu, berapa kilo gitu. Nah kalau misalnya error vertikal itu di kedalamannya, sama aja kayak gini, berapa kilometer kedalamannya gitu. Ini ya horizontal sama error vertikal gitu. Jadi kalau misalnya nilai errornya ini semakin kecil, berarti kan parameter lokasinya itu lebih baik dari sebelumnya lokasi gitu. Untuk sejelasnya kan ada mata kuliah, bukan bagian seismologi ya, kuantifikasi error itu ya, itu lebih jelasnya. Karena memang untuk ngitung errornya itu sendiri memang agak rumit ya, kuantifikasi error itu rumusnya rumit. Dan saya kan Untuk dalam perhitungan menggunakan data korelasi
silang. Nah ini yang paling banyak ditanyakan ke saya. Kenapa harus pakai data korelasi silang? Jadi gini, kalau kita pakai data buletin ya, yang di picking misalnya sama BMKG gitu kan terbatas sama jumlah stasiun yang dia gunakan. Itu yang pertama. Kemudian pembacaan pickingnya itu belum tentu benar. Itu yang kedua. Nah, dengan data korelasi silang itu kita itu mengukur kemiripan gitu antara dua waveform, dua sinyal gitu kan, dua sinyal kita ukur kemiripannya karena kita estimasi waveform itu berasal dari sumber yang identik pada stasiun yang sama gitu. Jadi korelasi silang itu kan dia seperti konvolusi ya. Kalau belajar sama Pak Agus Marsono gitu, korelasi silang itu seperti konvolusi. Nanti ada rumusnya. Jadi dia itu menghitung koefisien korelasi silang. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi silangnya, semakin mendekati 1 kan nilainya semakin mendekati 1 atau minus 1, itu artinya kan dua sinyal itu semakin mirip gitu. Nah, kalau kan tadi dijelaskan kalau raypath-nya itu dianggap mirip sama atau penjalanan yang dilalui oleh gempa-gempa itu ke stasiun itu dianggap sama, dia akan menciptakan dua event yang punya sinyal yang mirip gitu. Sehingga kalau kita mau nggak perlu picking event kedua kayak gitu. Picking event pertama aja dia akan cari berapa P dan S di event kedua kayak gitu. Event itu dia tersembunyi atau terkubur di dalam event yang lebih besar atau di dalam background noise, dia akan dapat karena kan kita filter dan kemudian dihitung korelasi silangnya gitu. Jadi manfaatnya itu teknik korelasi silang waveform menyediakan data perbedaan waktu tempuh sebagai alternatif penggunaan data buletin. Jadi kita bisa pakai data waveform aja, ya kan? Kita bisa juga pakai data buletin aja. Tapi bisa kombinasi keduanya untuk saling menyempurnakan gitu. Kalau misalnya kita mau pakai data waveform aja, artinya kita menguji akurasi pembacaan pada buletin. Jadi kita relokasi pakai waveform aja, kita relokasi pakai buletin aja. Terus kita lihat mana yang lebih bagus gitu. Ya selama ini yang saya lihat yang pakai waveform lebih bagus pastinya. Atau kita dapat mengkombinasikan keduanya gitu. Jadi korelasi silang waveform dapat meningkatkan akurasi pembacaan fase P dan S sehingga dapat digunakan bersamaan dengan teknik double difference untuk merelokasi ke senter gempa. Jadi dari Walther dan Eros sendiri banyak sekali yang dia pakai data waveform gitu, yang dia kombinasikan gitu. Jadi data waveform ini menyempurnakan gitu, menyempurnakan data buletin sehingga hasil relokasi kita jadi lebih reliable, lebih diandalkan. Nah, tetapi kelemahannya ini saya kasih catatan. Teknik korelasi silang waveform ini kan membutuhkan waveform, sinyal. Sinyal itu memorinya butuh yang besar. Sinyal satu hari itu aja kalau nggak salah 8,6 mega. Itu satu sinyal, satu komponen. Kalau 3 komponen berapa mega? Kalau kita pakai berapa stasiun berapa mega? Pakai berapa hari? Misalnya 1 bulan berapa giga? Gitu. Jadi sangat besar memorinya. Kemudian kita butuh data seismik dengan sampling rate yang sama. Jadi kalau sampling rate-nya salah satu stasiun misalnya 50 Hz gitu kan, 1/50, 0,02, ya semua stasiun juga harus kita samakan sampling rate-nya dengan resampling atau interpolate kalau di SAP. Kemudian filter frekuensinya sama gitu. Kalau waveform 1 kita filter 2 sampai 8 Hz, yang waveform lain juga 2 sampai 8 Hz gitu. Ini catatannya ya. Nah, kemudian nanti sesudah ini kita akan melakukan latihan menggunakan program SAC WebCC untuk menghitung koefisien waveform course correlation dan time delays. Nah, ini contoh paper dari Huxon dan Shearer ya. Mungkin semua udah tahu Shearer yang bikin buku seismologi itu. Jadi dia pakai data waveform cross korelasi, pakai metode double difference gitu. Hasilnya bagus. Nah, kemudian ini kita masuk lebih ke dalam ya, prakteknya lebih ke dalam. Ini Schaff dan Werthauser juga pakai waveform cross correlation. Nah, pertama sekali kita pahami bahwa waktu tempuh teoritis dihitung untuk hipocenter sebelum relokasi menggunakan data waktu tiba hasil gelombang seismik P dan S dari stasiun-stasiun. Jadi kan di stasiun BMKG itu kan di forma Arifan kan ada katalognya kan, terus ada pembacaan di stasiunnya waktu tibanya. Nah, waktu tiba itu yang dikurangkan dengan origin time.
Nah, jadi sebenarnya secara umum hanya ada dua proses di HypoDD. Yang pertama disebut PH2DT. Kalau mau menjalankannya tinggal PH2DT spasi PH2DT.inp, ini inputnya, kontrolnya, parameter kontrolnya, atau HypoDD. Kalau misalnya nggak bisa kayak gini, pakai titik garing gini, artinya dijalankan gitu. Nah, pertama, apa sih PH2DT itu? PH2DT itu meliputi analisis dari data fase buletin dan atau waveform untuk memperoleh perbedaan waktu tempuh untuk pasangan-pasangan event gempa. Jadi proses pertama ini penting untuk mengoptimalkan tingkat hubungan link antar event. Kan tadi eventnya itu saling terkait kan di bawah gitu. Nanti akan ada penjelasannya. Misalnya event 1 terkait dengan event 2 ke stasiun 2 stasiun gitu. Kemudian jadi proses pertama itu mengoptimalkan tingkat hubungan link antara event-event itu yang kita anggap satu klaster ya, satu klaster gitu. Satu klaster dan minimalkan redundansi atau kelebihan dalam dataset. Kemudian kedua, data perbedaan waktu tempuh dari proses pertama digunakan untuk menentukan lokasi epicenter yang baru, hasil algoritma double difference. Proses kedua menetapkan separasi epicenter setelah menentukan bahwa jaringan dari vektor-vektor yang menghubungkan tiap gempa ke tetangganya tidak mempunyai link yang lemah yang dapat menyebabkan tidak stabilan numerik. Jadi kita butuh link itu dari dalam satu klaster itu kuat gitu, dengan beberapa parameter yang akan kita tentukan nanti. Nah, cara pertama, jadi kan bagian pertama kita perlu menyelipkan data PHA tadi kan, data waktu tempuh. Jadi kita perlu untuk mengkonversi data buletin ke data PHA. Jadi ada beberapa program ya. Jadi ini bmkg 2dd_pha.py. Jadi ini program Python untuk mengkonversi buletin BMKG ke format double difference. Jadi butuh Python. Ada di tingkat 1 nanti. Ikut aja ya. BMKG 2DD. Nah, kalau buletin ISC, ini ISC to bmkg.m. Tapi ini masih sangat sangat banyak kesalahan bugnya, karena dia kan data ISC ini kan dia nggak serapi data BMKG gitu. Jadi dia banyak kan, dia data yang dikumpulkan dari banyak lembaga di dunia kan. Jadi dia kadang digabung-gabungin gitu. Jadi ada fase P-nya pun banyak kan, BP, PC, PCP. Jadi untuk mengkonversinya masih sulit gitu. Tapi ini masih preliminary lah dibilang preliminary. Jadi dia hanya ngambil fase P-nya dari katalog SC itu, terus dikonversi ke BMKG, terus dari BMKG kita konversi ke double difference gitu. Dan kalau NCSM itu ada di paket program HypoDD ya, ada di foldernya itu untuk mengonversi dari buletin NCSM ke PHA. Kemudian kita jalankan PHA yang didapat dari sini ke program PH2DT. Nah, ini contoh PHA tadi, sama aja dengan yang tadi kan. Ini pada 1 tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, lintang, bujur, apa lagi? Kedalaman, magnitudo, error horizontal atau kedalaman, RMS waktu tempuh, event ID. Dan ini nama stasiunnya, waktu tempuh absolut, pembobotannya, sama jenis fase P atau S. Nah, cara kedua, nah ini yang berbeda. Ini yang berbeda dan mungkin belum ada yang ya. Nah, kita pakai waveform. Jadi gimana cara kita membuat PHA kayak gini pakai waveform? Jadi kita picking kan, tapi kita langsung otomatis bisa buat seperti ini gitu. Nah, itu yang susah. Tapi dengan programnya Jigangfeng ini gampang. Jadi yang perlu kita catat adalah semua informasi stasiun dan event harus kita masukkan ke header waveformnya, di SAS-nya. Nanti kita coba belajar ya caranya. Bagaimana cara memasukkan informasi stasiun? Kalau informasi stasiun mungkin sudah ada, kalau data BMKG ya. Tapi kalau data eventnya belum ada, jadi kita harus masukkan data eventnya itu. Misalnya longitude, latitude, kedalaman, magnitudo ke dalam waveformnya. Kemudian kita melakukan event-event yang jelas gitu.
sebagai T2. Kemudian waktu referensi atau gadget time-nya dengan O markernya itu kita ganti sebagai origin time event itu. Kan tadi kita udah masukkan kan origin time-nya. Nah, kemudian kita buat file temp.list dalam format seperti ini. Jadi masing-masing event itu kita buat dalam satu folder. Itu yang disebut template itu kan tadi, yang dia sinyal waveform yang per event. Jadi bukan continue, per event gitu. Kita masukkan dalam folder, misalnya kayak gini foldernya 2012 0906 093152. Jadi nama foldernya itu sesuai dengan nama folder tempat waveform itu. Jadi misalnya ini, berarti ini folder yang berisi waveform yang terjadi tanggal 6 bulan 9 tahun 2012 jam 093152 gitu, origin time-nya. Oke. Jadi namanya itu sesuai dengan nama origin time event-nya itu. Nah, kita mengenerate ya data-data yang ada di waveform itu kita generate sehingga menghasilkan data PHA tadi. Ini nama programnya yang sudah dibuat, namanya generate spasi underscore pase.bus. Kita dalam hitungan Linux, kalau di VirtualBox mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kalau dia bisa bus mungkin bisa. Tapi dia butuh program-program dalam stack MSC, gitu. Program dalam stack MSC. Nah, input outputnya dari sini adalah langsung otomatis tercipta dua file, yaitu getPase.input yang isinya nama folder, tahun, hari ke. Jadi dihitung dari 1 Januari gitu. Jadi tanggal 1 Januari itu nomor 1, tanggal 31 Desember itu tanggal 365 atau 366 tergantung tahunnya gitu. Jam, menit, detik, lintang, bujur ke dalam itu dong. Nah, pase.dat ini adalah file PHA yang kita dapat. Jadi kan luar biasa. Jadi kita bisa mengenerate file PHA itu langsung dari waveform. Jadi sebenarnya kalau sudah seperti ini nggak perlu data bulletin lagi. Tapi kan kita di sini mau mengkombinasikan kan. Tapi kalau teman-teman mau cuma pakai data waveform aja boleh, mau pakai data bulletin aja boleh. Jadi pilihan ada di tangan Anda sekalian. Pase.dat ya. Kemudian menyiapkan data stasiun ini nggak terlalu simpel aja ya. Jadi nama stasiun, lintang, kemudian bujur. Nama stasiun, lintang, bujur. Nah, kemudian ini menyiapkan input ph2dt, ph2dt.inp. Nah, ini agak butuh konsentrasi. Saya minum dulu ya. Ya. Ini butuh konsentrasi karena banyak yang nanya-nanya masalah ini kan. Bagaimana nentuin ininya? Sini akan ada penjelasannya. Oke, jadi ph2.dt.inp ini kontrol parameter untuk program ph2dt. Jadi ph2dt ini lah berisi input-input filenya sama kontrol parameter dan nilai-nilai parameter yang akan digunakan di ph2dt. Apa tadi fungsi ph2dt? Untuk mengubah data waktu tempuh itu menjadi data perbedaan waktu tempuh dengan pasangan eventnya ya, pasangan eventnya. Nah, di sini butuh di baris ketiga ini stasiun.dat. Ini nama stasiun yang tadi, yang isinya stasiun. Ini stasiun kan, stasiun.dat. Kemudian butuh data PHA-nya, yang ini tadi, data PHA-nya ini. Kemudian di sini ada min WGHT, ini adalah minimum pembobotan. Pembobotan picking, max disk, max set, max NG, max neighbor, tetangga maksimum, min link, min ops, max ops. Ini penjelasannya. Jadi kalau min itu kita batasi supaya nilai apanya double difference-nya nggak terlalu besar gitu. Apa ada istilahnya nanti. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini kita perdalam lagi ya masalah nilai-nilai ini supaya lebih paham gitu. Nah, kan ph2dt itu memeriksa data fase P dan S dalam buletin untuk pasangan-pasangan event dengan informasi waktu tempuh pada stasiun-stasiun yang digunakan. ph2dt itu mengoptimalkan kualitas konektivitas pasangan fase dan event. Jadi mengoptimalkan hubungan antara event gitu. Jadi kalau misalnya di event itu dia hubungannya lemah, dia nggak akan digunakan di dalam relokasi di klaster itu gitu ya. Sederhananya ph2dt itu sebenarnya
sederhananya ini ya, sederhananya mengubah data PHA kita menjadi data.dt.ct yang isinya adalah differential time, perbedaan waktu tempuh antara pasangan event dengan stasiun, yaitu untuk menentukan pasangan tiap event gempa gitu. dt.ct intinya, outputnya. Nah, secara ideal PH2DT berupaya untuk menciptakan sebuah jaringan dari hubungan-hubungan antar event sehingga mereka eksis untuk sebuah event lain dengan jarak sekecil mungkin. Itu tadi MaxSafe itu ya, antara event-event yang terkoneksi. Nah, jadi PH2DT itu membuat semacam sebuah jaringan dengan membangun hubungan-hubungan dari tiap event ke dalam sebuah jumlah maksimum event yang bertetangga gitu. Jadi jumlah maksimum event bertetangga, misalnya kita 10 nih, jumlah maksimumnya 10, nggak boleh masuk yang lain tetap jadi tetangga kita gitu. Jadi kita ya cuma ber-10 gitu, maksimum ya, bisa 8, bisa 6 gitu. Dalam sebuah jarak radius pencarian yang ditetapkan dengan nilai MaxSafe. Jadi sederhananya, misalnya kita ini dibatasi 10 kan, 10 yang bertetangga. Tetapi kemudian saya mensyaratkan dengan min-link tadi itu, kamu harus bertetangga misalnya dengan minimum 3 orang gitu. Makanya saya mau bertetangga dengan kamu. Maka kita dalam suatu sistem itu maksimum misalnya dibatasi dengan max MGH itu, max neighbor tetangga kita itu, misalnya 20 gitu kita. Tetapi dengan catatan tadi, ada untuk mencapai jumlah maksimum tetangganya hanya tetangga yang kuat yang punya lebih dari sebanyak min-link pasang-pasang pasi yang digunakan. Yang lemah tidak digunakan gitu. Jadi kalau kamu misalnya nggak punya hubungan, misalnya saya syaratkan 3 tapi kamu cuma punya hubungan 2, jadi kamu nggak saya gunakan dalam klaster saya gitu. Nah, pendekatan tetangga terdekat digunakan untuk mendapatkan event-event tetangga. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya di dalam yang memenuhi syarat min-link ini, memenuhi syarat min-link tetapi masih di bawah nilai MaxSafe. Dia memenuhi syarat min-link tapi masih di bawah MaxSafe, tetapi dibatasi max NGH. Jadi hanya event-event yang terdekat sampai nilai maksimum jumlah tetangga itu yang saya gunakan gitu. Walaupun dia, misalnya kita semua nih di ruangan ini 40 orang, kita memenuhi min-link, kita masih di bawah nilai MaxSafe, tetapi kita dibatasi oleh max NGH. Tetangga saya maksimum cuma 20, berarti 20 lagi bukan tetangga saya. Nah, makanya ini saya hanya mencari tetangga yang dekat-dekat aja, tetangga terdekat yang digunakan. Yang saya gunakan tetangga-tetangga terdekat untuk 20 itu, 20-nya lagi ya cari tetanggamu sendiri gitu. Itu ya. Nah, untuk ini tadi ya, untuk menghindari observasi double difference yang sangat besar, kita dapat membatasi jumlah link untuk tiap event ditetapkan dengan sebuah nilai minimum jumlah observasi, yaitu min-ops, dan sebuah nilai maksimum max-ops gitu. Jadi supaya jangan semua jadi satu cluster gitu kan, jadi satu cluster gitu enggak. Jadi kita batasi min-ops dan max-ops-nya gitu. Jadi kita ini di misalnya minimum tercatat di 3 stasiun dan maksimum kita 2 tercatat di 10 stasiun. Gitu, minimum dan maksimumnya gitu. Nah, ini juga penting. PH2DT akan menghapus observasi yang dianggap sebagai outliers. Apa itu outliers? Outliers itu yaitu event-event yang diidentifikasi delay time-nya lebih besar daripada ekspektasi maksimum delay time-nya untuk pasangan event yang ditentukan. Jadi ibaratnya outlier ini seharusnya event itu nggak ada di lokasi itu gitu. Tetapi mungkin kesalahan locating atau kesalahan stasiun mungkin kan, atau kesalahan picking yang sangat fatal membuat event itu jadi ada di situ gitu. Yang harusnya pickingnya misalnya bukan di 10 sekon, misalnya 20 sekon. Jadi kan terlalu jauh kan dia jaraknya, sehingga ekspektasi maksimum delay time-nya itu terlewati gitu, jauh lebih besar delay time-nya. Jadi kita anggap dia sebagai outliers. Nanti di PH2DT kalau kita sebenarnya dalam satu cluster itu event-event itu ada berapa di situ dalam satu cluster yang akan memandu atau mensarankan sama kita pilihan untuk separasi tipe center maksimum yang kita pakai di iPod di WD.ct. Nanti ada penjelasannya. Sampai sini ada perlu kita diskusikan, yang perlu kita pusingkan bersama. Jadi intinya nilai-nilai ini ya. Berarti kita tentukan sendiri. Ya, semua ditentukan sendiri. Tapi kita lihat data kita gitu. Jadi tergantung data kita lihat, oh stasiun-stasiun yang mencatat itu misalnya ada 20 nih.
jaraknya itu kan jaraknya juga tetap dibatasi max di situ kan. Dan kita lihat, oh kita pakai P atau S kalau pakai keduanya gitu. Kalau misalnya misalnya kan satu event itu, misalnya misalnya di sini saya hanya tercatat di satu stasiun, dan saya masih dianggap oke, dipakai di double list dan saya dipakai, ya oke, satu. Tapi kalau misalnya saya dicatat di 101 stasiun, saya dicatat terlalu besar kan, ibaratnya terlalu banyak stasiunnya. Nanti yang tadi observasinya terlalu besar gitu, sangat besar. Jadi kan nggak bagus juga gitu. Jadi makanya dibatasi min ops dan max opsnya. Jadi tergantung stasiunnya juga sih, tergantung banyak fase yang di banyak stasiunnya juga. Kita pertimbangkan lah gitu. Gitu. Ya, untuk maksudnya sendiri itu kan yang dianggap memiliki hubungan. Nah, apakah ada kriteria untuk menentukan maksudnya itu? Kemudian kan ada parameter itu tadi, parameter semua itu apa ada yang standar gitu? Misalnya untuk Indonesia itu standarnya semua itu berapa? Gimana? Oke. Jadi yang paling betul sebenarnya, yang paling penting sebenarnya maksep ini. Maksep ini akan semakin sangat baik kalau nilainya sangat kecil. Kalau bisa dalam skala meter, tapi kan nggak mungkin ibaratnya kan. Kecuali pakai data mikroseismisitas, misalnya orang eksplorasi kan bisa maksepnya dalam meter kalau baca-baca paper orang eksplorasi. Tapi kan kalau data gempa kita kan, apalagi magnitude of completeness kita kan, gempa-gempa kita cuman yang terlihat di atas 3 gitu kan. Jadi jarak antar event kita ini di data kita itu pasti akan besar gitu. Nggak bisa kita bikin misalnya 1 kilo gitu. Ya kalau 1 kilo nggak ada yang tercluster nanti. Atau bahkan satu cluster di sini cuma 1. Jadi nggak ada lah kan, satu cluster minimal 2 event kan, pasangan gitu. Gitu. Jadi nilai maksep ini pada prinsipnya makin kecil semakin bagus, tetapi kan untuk data BMKG contohnya atau data-data gempa lah, misalnya di zona subduksi kan mustahil, apalagi dengan rentang waktu yang sedikit, datanya sedikit gitu. Gitu. Ya kalau memang bisa sekecil mungkin ya sekecil mungkin, tapi kan nggak mungkin. Ya kalau misalnya datanya banyak mungkin ya 10 kilo, 20 kilo. Oke. Kan prinsipnya juga kan dia harus repeatnya kita anggap mirip kan. Kan kalau 100 kilo kan nggak mungkin kita anggap 100 kilo repeatnya mirip gitu. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi sesudah kita menjalankan PH2DT nih, menjalankannya mah sebentar aja, paling berapa detik, nyiapin datanya ya. Dengan jalankan titik garing PH2DT PH2DT.inp. Nah inputnya yang ditanya Cesar tadi ini data PH2DT, ini kontrol parameternya tadi, ya kan. Kemudian file PHA tadi yang isinya waktu tempuh, kemudian data stasiunnya. Nah kita jalankan nih. Kemudian dia mencari nih link-link itu yang kuat, mencari cluster-cluster. Jadi dia mengcluster. Jadi misalnya beberapa cluster gitu mengcluster. Nah hasilnya adalah dt.ct dan event.dat. Nah file dt.ct itu seperti ini formatnya. Nah tanda pagar ini artinya tanda pasangan event, ya kan? Kemudian baris 1 itu event 1 dan event 2. Jadi satu event yang berpasangan gitu. Jadi misalnya ini event 101 berpasangan dengan event 114. Ini nama stasiunnya, absolutnya atau travel time-nya. Misalnya dia dari event itu ke stasiun Sajum 4,095. Dari event itu ke event ini 114 ke stasiun Sajum 4,536. Artinya kan perbedaannya ini cuma berapa detik? Berapa detik? 0,4 kan? 0,4. Kalau misalnya kita estimasi aja kecepatan gelombang P 6 km per sekon kan dia jaraknya cuma 2,4 kilo kan. Ya hitung-hitungan kasarnya aja. 2,4 kilo. Jadi dia sangat dekat lah, dekat. Kemudian yang ini adalah pembobotan pickingnya. Kalau di sini kan dianggap 1. Biasanya sih memang pakai 1.
Dan ini spasinya P atau S gitu. Oke. Kemudian ini event.dat yang outputnya tadi, yang isinya adalah sama. Ini tanggal 2012, tahun, bulan, tanggal, origin time, latitude, longitude. Ini origin time ya sampai ke sini. Latitude, longitude, depth. Latitude ini ya, latitude, longitude, depth, mark. Kemudian error horizontal, error vertikal, RMS, ID. Kenapa ini masih 0? Karena ini kan masih sebelum direlokasi kan, jadi masih 0, belum ada nilainya. Ini event ID-nya. Nah ini juga penting ya. Nah ini yang paling penting, yang ditunggu-tunggu. Menyiapkan dt.cc. dt.cc itu perbedaan waktu tempuh hasil korelasi silang waveform. dt.cc-nya. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita menyiapkan waveformnya dalam format SAC. Tiap folder, tiap event template. Jadi seperti ini. Jadi satu event itu kita buat dalam satu folder. Isinya ya file-file SAC seperti ini. Jadi YZ ini contoh nama jaringannya ya. Kalau kita kan IA. IND ini nama stasiunnya. BHE ini nama komponennya, channelnya. SAC itu file SAC. BP maksudnya dia di bandpass filter. Gitu. Jadi semua informasi stasiun event harus sudah ada dalam header SAC. Oke? Kemudian kita picking fase kedatangan waktu kedatangan gelombang V sebagai T1. Nanti kita contohkan kedatangan gelombang S sebagai T2. Nanti kita contohkan ya sama-sama. Kemudian ganti referensi time menjadi origin time tiap event template. Jadi referensi time-nya itu kita ganti jadi origin time-nya ini. Jadi event itu sinyal itu seperti ini kan. Jadi mulainya itu dari 0 gitu. 0-nya itu adalah origin time dari eventnya itu. Misalnya ini kita bikin T1 misalnya aja ya. Ini T1 gitu. Misalnya nanti ada T2-nya gitu. Jadi 0, T1, T2. Itu artinya origin time P dan S. Kemudian kita buatkan file event ID underscore time list.list. Formatnya seperti ini. 101 ini event ID-nya tadi, spasi sama data waveform-nya dia. Event 101 ini data waveform-nya yang ini kan. Nah, ini event ID spasi nama folder waveform-nya sesuai origin time. Nah, kemudian kita melakukan korelasi silang waveform. Nah, ini beruntungnya kita dapat program dari Profesor Jigangpeng ini. Dengan menjalankan ini saja, kita sudah dapat file dt.cc nanti. Gitu. Nah, tapi file CRL ini, apa kepanjangannya? CRL, cross correlation gitu ya. Kita membutuhkan program ini, CRS event pair PL, CRS. Oke. Nah, begitu kita jalankan ini, kita akan dapat outputnya file dt.cc. Nah, perlu teman-teman ketahui, dt.cc ini berbeda dengan dt.ct. Kenapa? Kita lihat isinya ya. Nah, tanda crash ini kan tanda pasangan event. Baris 1 itu event ID 1, event ID 2, sama koreksi origin time relatif terhadap origin time event. Tetapi di sini kita set 0 karena kita kan pakai parameter eventnya itu sama dengan bulletin kan. Jadi origin time itu sama gitu. Sama. Jadi kan nggak ada perbedaannya gitu. Jadi di set 0. Origin time-nya yang kita gunakan di waveform dengan di bulletin sama gitu. 0 kan. Nah, bedanya di sini, kalau ini kan stasiun. Kalau tadi di dt.cc ini isinya apa? Perbedaan waktu tunggu di sini. Ini nilainya perbedaan waktu antara event 1 dan 2 gitu. Jadi kalau di sini misalnya INDI event 101 dengan event 102 perbedaan waktu untuk P-nya itu minus 0,6935. Nah, kalau di sini perbedaan waktu antara 102 minus 101 itu 0,8545. Jadi dia bukan TT. Kalau di dt.ct tadi kan dia itu TT kan, travel time. Iya kan? Kalau di dt.cc dia itu adalah DT. Yaitu differential time. Jadi perbedaan antara T event 1 dengan T event 2 gitu. Beda. Kan kalau di 2 minus T1 gitu.
jadi berbeda. Jadi lihat di user guide-nya di user guide-nya ya Webhauser itu ada penjelasannya. Saya buka sebentar ya. Nah ini kan dt.ct itu kan isinya ini dt.cc ya. Nah ini dt.cc kan, dt.cc itu ini kan. Nah jadi dia di format keduanya itu dt dia, bukan tt. Jadi dt itu artinya diferensial antara event 1 dan event 2. Jadi dt1 itu t1 min t2, dt2 itu t1 min t2. T2 min T1. Beda dengan dt.ct. Kalau dt.ct isinya tt1 dan tt2, di mana itu adalah perbedaan waktu time bulletinnya dari bulletin itu yang sama. Karena kita mengkombinasi data kata. Nah ini rumusan waveform cross correlation ya. Jadi kalau ada dua time series gitu, nanti kalau Pak Rusmarsono belajar konvolusi, yaitu prinsipnya sama, perhitungan konvolusi dengan korelasi silang itu sama. Di mana time series ft dikonvolusi dengan time series gt. Maksudnya seperti ini. Nanti pasti belajar Pak Agus Marsono. Nah, kemudian kita menyiapkan input program HypoDD. Nah, untuk program HypoDD ini ada inputnya itu yaitu dt.cc tadi. dt.ct. Kalau kita mau mengkombinasikan keduanya, tetapi bisa salah satu aja. Kalau misalnya pakai salah satu, berarti dt.ct dikosongin. Kalau misalnya pakai dt.ct, dt.cc-nya dikosongin. Gitu ya. Ini kan kita mau mengkombinasi. Kemudian event data tadi sama data stasiun tadi. Nah outputnya ini bisa kita set sendiri ya. Kita mau apa aja gitu. Mau file lognya, file relognya. Kalau lognya ini nanti yang sebelum direlokasi. Kalau relognya sudah direlokasi, ini statistik stasiunnya, ini statistik residualnya. Nah, ini lognya gitu, data lognya. Dan tipe data. Kemudian kita di HypoDD.inp ini perlu menetapkan tipe data ya. Mau pakai cross correlation aja, atau mau pakai data katalog atau bulletin aja, atau mau kedua-duanya bisa. Nanti ada penjelasannya. Kita mau pakai fase P atau S, atau fase P dan S gitu. Terus berapa jarak maksimum dari cluster event ke stasiun kita yang di situ. Kemudian kita tentukan nilai OBSCC, OBSCT, terus nilai ini semua yang banyak ini. Terus kita masukkan model kecepatannya. Kasih nomor aja. Kalau di sini kan 3 kan berarti kita kombinasi. Kemudian IPHA. Jenis fasenya kita mau 1 P, kalau 2 S, kalau 3 gabungan P dan S. Kemudian kita mau jarak maksimum antara centroid cluster event itu dengan stasiun berapa gitu. Berapa kilo, 500 kilo kah? 500 kilo kah gitu. Nah, ini yang penting nih, OBSCC dan OBSCT. Jadi di sini membatasi jumlah minimum link menggunakan data korelasi silang tiap pasangan event untuk membentuk suatu cluster continue. Jadi kalau CC kan korelasi silang ya, CC. Kalau misalnya di HypoDD.inp ini ada CC, berarti data korelasi silang. Kalau CT berarti data bulletin atau katalog. Nanti ada penjelasan yang lebih lanjut tentang yang dua ini. Jumlah minimum link menggunakan data bulletin, oke. Nah, kalau kita pakai idatnya 3, artinya kita menggabungkan antara data korelasi silang dengan data. Kira sampai jam berapa ini? Sesi 1. Oh iya, masih setengah jam lagi ya. Yes, ya, lagi. Jadi kalau kita pakai kombinasi, maka OBSCC dan OBSCT itu kita jumlahkan dan digunakan keduanya gitu. Jadi CC-nya berapa, CT-nya berapa, ya udah sama aja nilainya, CC dan CT gitu. Kemudian istat di error dari data korelasi silang. WRCT ini batas skala untuk outliers, yang outliers tadi yang kita buang tadi. Kita batasi ya. WDCC dan WDCT. Nah ini nanti ada penjelasan yang penting yang perlu diperhatikan ya. Kalau WDCC ini jarak maksimum separasi event
kalau untuk ini data korelasi, ini data bulletin. Kalau DAM itu dumping. Jadi dumping ini hanya untuk kita pakai LSQR ya. Jadi solusi least square-nya pakai LSQR. Kalau pakai SPD nggak perlu dumping. Apa bedanya WDCC, WDCT dengan MACSEP yang di PH2DT? Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian ini memasukkan data velocity-nya, modelnya. Nilai itu jumlah lapisan model kecepatannya. Kemudian rasio PP per PS. Ini kita anggap konstan ya, rasionya untuk semua lapisan. Topnya kedalaman dari atas satu lapisan dalam kilometer, velocity-nya kecepatan gelombang di lapisan dalam kilometer per sekon. CID-nya kita mau merelokasi per cluster kah atau semua cluster. Kalau kita pilih 0, kita merelokasi semuanya. Kalau kita pilih cluster 1, berarti yang direlokasi hanya cluster 1 gitu. Nah, kalau ID kita hanya merelokasi beberapa ID aja, beberapa ID gitu yang mau dilihat gitu hasilnya gitu. Kalau mau merelokasi semua isi blank. Nah, menjalankan hypodidi sama, cuma 1 detik aja selesai. Hypodidi spasi hypodidi.inp kalau kita sudah menetapkan parameter tadi ya. Jadi inputnya hypodidi.inp, dt.cc, dt.ct, event.dat dengan stasiun.dat. Jadi outputnya hypodidi.log, hypodidi.relog, hypodidi.start, hypodidi.rest sama hypodidi.smc. Nah, ini yang pentingnya, tolong diperhatiin. Nah, nanti sesudah kita menjalankan program hypodidi ini, nanti ada yang disebut dengan nilai CND. CND ini adalah nilai condition number. Nah, acuannya nilai CND itu harus nilai 40 sampai 80. Ya, ini untuk menentukan relokasi kita sudah benar atau belum. Nilai CND ini harus di antara 40 dan 80. Dan residual waktu tempuh kita mengecil nilainya. Nah, nilai DAM yang sesuai itu untuk LSQR itu 1 sampai 100. 1 sampai 100. Nah, kalau nilai CND kita tinggi, DAM itu kita perlu tambah nilainya. Misalnya kan nilai CND kita di atas 80 nih. Misalnya 100 nilai CND kita. Nah, DAM kita perlu tambahkan dampingnya. Sebaliknya, kalau nilai CND kita rendah, misalnya di bawah 40, misalnya cuma 20, 25. Nah, nilai DAM kita ini yang perlu dikurangi nilainya. Gitu. Nah, ini yang harus paling dipahami untuk melihat hasil hypodidi. Jadi kalau CND tinggi, DAM-nya ditambahkan nilainya. Kalau CND-nya rendah, DAM-nya perlu dikurangi nilainya. Jadi ini kayak semacam hasil inversi least square teredam gitu ya. Jadi agak kalau untuk mempelajari secara kamu tanya menghitung CND itu gimana Bang Dimas? Mungkin S2 S3 kali yang ngerti, kalau saya dan memang itu perlu didalami ya dengan sangat mendetail gitu. Adalah DAM itu kayak mana sih fisisnya kayak gitu, rumus-rumusnya kayak gitu. Kalau ditanya kayak gitu pusing juga kan. Tapi ya saya hanya memberikan gambaran seperti inilah yang nilai DAM yang buat LSQR. iya. Nah, sekarang kalau kita pakai yang Kalau pakai SPD nggak usah ada nilai DAM. berarti Nanti ada penjelasannya. Kalau pakai SPD nanti nilai DAM itu dibuat min 9 ya. Jadi nggak ada nilai DAM, nggak usah. berarti untuk nilai acuan CND-nya bagaimana? Nggak ada nilai CND. Nggak ada nilai CND ya kalau pakai SPD. Ini pakai LSQR. Oke, ada lagi pertanyaan? Bang, Ya. misalnya Bang, CND itu menunjukkan apa sih? Sehingga dia harus nilainya itu antara 40 dan 80. Kemudian apa hubungannya sama DAMP? Sehingga kalau CND-nya tinggi itu harus DAM-nya harus ditambahin yang sebaliknya. 4 kali pertanyaannya. Jadi gini, kita harus pahami bahwa di sini kan dia mencari solusi least square ya, solusi least square yang teredam dengan metode LSQR itu. Nah, nilai DAM itu, DAM kan artinya dumping itu artinya apa sih? Peredaman. Ke bawah lagi. Atas, tengah. Nah, ini dumpingnya. Jadi gimana ya? Jadi
kalau yang saya baca sih, kalau misalnya nilai CND-nya 40 sampai 80 ini menunjukkan kestabilan numerik inversinya gitu. Jadi kalau misalnya nilai CND-nya itu lebih besar dari sini kan, lebih besar dari 80, artinya damping kita itu masih kurang gitu. Kita tambahin dampingnya gitu. Kalau nilai CND kita itu masih kurang, dampingnya terlalu besar, ya harus kita kurangi gitu, peredamannya itu gitu. Makanya saya bilang kalau mau mendalami mungkin teman-teman kalau S2, S3 gitu ya. Kalau rumusannya sendiri masih black box ya, nggak tahu kita. Di manual itu nggak ada dibuat, hanya dikasih penjelasan gitu aja. Tapi nilai ini nilai yang harus dipenuhi. Kalau mau hypodidi kita hasilnya bagus gitu. Oh, kita ada. Berarti kan untuk urusan damping aja kita harus menentukan. Berarti ini kira-kira kita memperkirakan atau menggunakan data sintetis untuk Kira-kira dampingnya bikin misalnya berapa gitu kan? Coba nanti nilai CND-nya berapa. Kalau CND-nya terlalu kecil, berarti nilai damnya kami kurangi. Kalau CND-nya terlalu besar, di atas 80 nilai CND-nya pakai nilai default aja lah dulu. Jadi kami bisa pakai nilai default aja dulu yang ada di hypodidi-nya, terus lihat nilai CND-nya. Karena kan tergantung data dan stasiun kita juga. Gitu. Ada lagi? Om Yopi mungkin mau menambahkan, atau Tio, atau Kardo, atau Mahdi, atau Yandi yang lebih pengalaman. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Nih, lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Jadi pengelompokan event-event ke dalam klaster-klaster dari gempa-gempa yang terkoneksi dengan baik digunakan secara eksplisit dilakukan di hypodidi untuk memastikan error. Kita lihat hasilnya. Kalau misalnya masih belum memuaskan, kita bisa meningkatkan keterhubungan semuanya di sebuah klaster gitu. Jadi nilai max neighbor tadi, jumlah maksimum tetangga tadi sama nilai min link itu dapat kita tingkatkan gitu di PH2DT. Jadi kita kembali lagi ke PH2DT, kita coba lagi, coba tingkatkan untuk mendapat lebih banyak tetangga-tetangga dalam satu klaster gitu. Dalam manfaatnya untuk memperkenalkan error-error model selama proses lokasi. Tetapi yang perlu dicatat di sini nilai max shape itu kalau memang kita sudah tetapkan gitu, ya kalau bisa jangan diubah-ubah gitu supaya kita lebih banyak di sini aja di max neighbor sama min link itu. Tetapi memang yang paling sulit menetapkan max shape pertama ini gitu. Berapa gitu kayak pertanyaannya tadi. Karena semakin kecil max shape ya semakin bagus gitu relokasinya. Terus perbedaan waktu tiba berbasis waveform bisa didapatkan dari berbagai teknik. Jadi sebenarnya teknik waveform cross correlation ini ada beberapa tekniknya. Ada yang disebut time domain waveform cross correlation. Kayak kita ini kan berdasarkan time domain kan. Ada yang cross korelasinya pakai frekuensi domain gitu. Jadi ada beberapa metode. Tapi yang di sini time domain. Jadi data itu bisa kita dengan mudah kita kombinasikan dengan data bulletin di program hypodidi. Dalam catatan, meskipun demikian bahwa ketika menggunakan perbedaan waktu hasil korelasi silang, masing-masing mungkin mengkorelasikan hanya di bawah konfigurasi pasangan event stasiun yang spesifik. Jadi maksudnya kayak gini, kan tadi kita punya waveform itu tertentu aja kan. Misalnya kita punya 5 stasiun gitu. Ya sinyal-sinyal kita itu akan saling berkorelasi itu hanya di 5 stasiun ini aja gitu. Ya. Jadi semakin banyak stasiunnya ini kan memori kita makin butuh besar gitu, dan stasiun yang spesifik aja gitu yang kita pakai di itunya, di korelasi silangnya. Dalam kasus-kasus yang mana pasangan event kecil perbandingannya terhadap jarak ke sebuah stasiun yang dipakai dan mekanisme fokus sangat mirip. Jadi kan karena tadi korelasi silang itu mengukur kemiripan itu kan, kemiripan sinyal itu. Jadi walaupun pengukuran mungkin akurasinya sudah tinggi, penyebaran turunan parsial mungkin tidak optimal untuk mengontrol lokasi relatif antara dua event. Proses kombinasi data bulletin dengan proses korelasi. Relokasi event menggunakan tiap tipe data yang saling tidak tergantung sangat bermanfaat
untuk menilai konsistensi dari kualitas data antara tipe data. Maksudnya kalau pakai bulletin bagaimana, dan pakai waveform bagaimana gitu. Hal ini memastikan keterhubungan antara event-event dalam tiap cluster mempunyai sebuah rantai, jadi kita saling terhubung gitu ya dalam suatu cluster di antara satu. Perlu dicatat bahwa nilai OBSCT lebih besar dari nilai max ops di EPH2DT. HypoDD tidak akan menemukan sebuah cluster pun. Jadi gini ya, teman-teman mungkin sering pakai HypoDD gitu loh. Kok nggak ada cluster yang ditentukan gitu, kosong aja gitu kan? Pernah kan gitu? Coba HypoDD loh, kosong aja. Ternyata nilai OBSCT ini harus lebih besar dari nilai max ops. Ya artinya kita batasi nilai maksimum observasinya di PH2DT misalnya 5. Tetapi di OBSCT ini kita pakai nilainya 4, ya otomatis nggak ada lah cluster yang terpilih gitu. Jadi nilai OBSCT itu harus lebih besar dari nilai max ops. Nah, nilai OBSCT harus secara umum sama atau lebih kecil dari nilai min link untuk memastikan link yang kuat. Jadi secara umum OBSCT ini sama dengan min link yang di PH2DT tadi gitu. Gitu ya. Nah ini juga penting. Terakhir soal ini. Faktor lain yang mengontrol hubungan antar event yaitu maksimum separasi epicenter yang diizinkan. Ini yang di HypoDD bukan di PH2DT, yaitu parameter WDCT dan WDCC. Makanya saya tanya tadi apa bedanya WDCT ini, WD ini dengan maxset, ya kan? Nah HypoDD akan menghapus data untuk pasangan event dengan jarak separasi lebih besar dari nilai-nilai yang ditentukan di WDCT dan WDCC untuk iterasi pertama. Perlu dicatat bahwa nilai WDCT ini sebenarnya sama dengan maxset, ya, sama dengan maxset. Tetapi disarankan untuk memilih nilai maxset yang lebih besar. Jadi gini, kita biarkan dulu jarak kita ini 20 kilo gitu, diizinkan. Jadi kita perkecil, misalnya hanya 10, hanya 5 gitu. Jadi awalnya diizinkan dulu, kita yang berjarak 20 kilo diizinkan dulu. Masuk aja dulu, masuk. Nah nanti di HypoDD diseleksi dia lagi, di WDCT ini. Gitu. Kemudian kita bereksperimen dengan nilai-nilai WDCT yang lebih kecil. Jadi untuk melihat kualitas kita. Kan sering kalau lihat paper HypoDD kan ada yang bikin separasinya 10 kilo, ada yang bikin separasinya 5 kilo, ada yang gitu. Saya ada depan 54 slide. Iya. Ya. HypoDD meminimalkan residual antara perbedaan waktu tempuh antara observasi dan kalkulasi di sebuah prosedur yang iteratif. Jadi lokasi inisial diambil dari data bulletin, yaitu salah satu lokasi yang dilaporkan atau sebuah lokasi pada centroid dari cluster. Itu tadi nilai start tadi kan. Nilai startnya mau centroid cluster atau kecil, gempa-gempanya sedikit pakai SPD. Tapi kalau sistem kita lebih besar, seismisitas data kita puluhan ribu itu pakai LSTM. LSTM menyelesaikan masa-masa diskret terhadap DAM ini tadi ya. Yang tadi jawaban untuk Mbak Kiki. DAM merupakan faktor damping yang mengurangi pencocokan hipocenter jika penyesuaian vektor menjadi lebih besar atau tidak stabil. Jadi ini terkait kestabilan numerik gitu dia, stabilan numerik. Kondisi dari sistem diekspresikan oleh condition number atau CND. Nah ini saya udah tadi ya. Kalau CND-nya besar, DAM-nya diperbesar. Kalau CND-nya kecil, DAM-nya diperkecil. Nah, cara mudah untuk meningkatkan stabilitas inversi yaitu dengan membatasi dengan baik solusi, yaitu membutuhkan lebih banyak link antar event melalui OBSCT atau OBSCC dan atau memodifikasi pembobotan atau melakukan skema pembobotan ulang. Jadi salah satu yang penting juga OBSCT dan OBSCC ini ya. Itu juga mungkin penting untuk kembali dan menghasilkan sebuah dataset perbedaan waktu tempuh yang mengizinkan lebih banyak tetangga untuk tiap event. Diulang lagi ya. Jadi kita atur lagi max NGH dan max min link yang di PH2DT tadi. Nah, dumping dari vektor solusi mengizinkan beberapa kontrol dari seberapa cepat solusi konvergen. Nah, efek dari pilihan jumlah iterasi tadi. Tadi kan kalau setnya 9, satu set isinya 10 iterasi, jadi 90 iterasi. Secara umum beberapa iterasi pertama berkontribusi untuk sebagian besar pergeseran lokasi epicenter. Di bawah level noise. Event-event mungkin dapat dihapus jika secara komplit kehilangan keterkaitan. Jadi nggak semua event yang kita relokasi itu akan terelokasi. Ada yang tereliminasi gitu. Pada saat
dia sudah nggak memenuhi lagi. Yang pertama, pada saat dia tidak masuk klaster apapun, dia pasti akan tereliminasi. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan iterasi itu akan ada kehilangan keterkaitan gitu, karena dimungkinkan dia berubah kan, bergerak kan. Misalnya di iterasi pertama jarak kita masih memenuhi, iya kan, jarak 10 kilo. Tapi di iterasi kedua kamu menjauh, sehingga kamu harus keluar dari klaster saya atau kamu akan tereliminasi gitu. Jadi nggak semua event yang tereliminasi itu, tetapi salah satu faktor yang menentukan hypodidi kita itu sudah bagus, kalau nggak salah, kalau kata Om Yopi sama Mas Tio, sama Ricardo, itu harus lebih besar dari 80% event yang sebelum kita relokasi gitu. Jadi kalau yang tereliminasi lebih dari 20%, nah itu kita perlu introspeksi diri. Gitu ya. Jadi ada juga beberapa event yang akan menjadi earthquakes gitu. Nah ini contoh output dari hypodidi. Ini hypodidi.log. Hypodidi.log ini file sebelum direlokasi. Yang isinya ini, ID-nya, latitude, longitude, depth, XYZ-nya, XYZ-nya, error-nya, ini origin time-nya, magnitude sama indeks cluster-nya. Kemudian ini hasil sudah direlokasi, sama aja dengan yang tadi. Bedanya di sini ada nilai-nilai parameter hypodidi tadi. Ini hypodidi.star, ini statistiknya stasiun kita, dan hypodidi.res. Oke, saya rasa itu aja. Akan saya contohkan mungkin singkat. Teman-teman mungkin bisa lihat aja dulu. Nanti sesudah makan siang baru kita praktek di laptop teman-teman masing-masing gitu. Setuju ya? Oke. Jadi di sini ini adalah link untuk web DC3 BMKG, tetapi dengan harapan tolong dijaga konfidensialnya link ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berbagi ini kan menyangkut data kita kan, jadi tolong lebih diperhatikan gitu. Jadi jangan dikasih ke orang-orang yang sembarangan gitu. Nggak masalah sih sebenarnya karena ini sudah IP publik, cuman kan untuk menjaga kekonsistenan data seperti ini bisa online terus gitu. Nanti kalau diputuskan kita nggak bisa lagi gitu. Oke ya. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Di sini ada dua pilihan untuk event information-nya ya. Event information. Pertama, kita pakai katalog service ya. Jadi kita pilih event-event yang ada di katalog GFZ, USGS atau ISC via Iris ini kan. Atau kita masukkan katalog kita sendiri yang formatnya seperti ini: time, latitude, longitude, depth. Oke? Seperti ini. Jadi ada dua pilihan, mau pakai katalog atau user supplier. Tuh. Nah, kalau saya lebih suka pakai ini karena kadang ada event-event yang nggak ada di katalog itu, event-event misalnya yang hanya tercatat di stasiun-stasiun geofisika kelas 3, kelas 4 gitu, yang nggak ada di situ, yang mau kita, yang sering kita teliti kan yang seperti itu.